Tinggal berhenti bayar pinjol, kok apa susahnya sih teman-teman semuanya gitu loh. Toh pada kenyataannya teman-teman juga sudah tidak mampu lagi kan. Sudah tidak sanggup lagi kan. Selama ini kan sudah memperjuangkan semuanya gitu loh. Anda sudah berjuang untuk mencarikan talangan dana, sudah memperjuangkan cari di beberapa aplikasi, ya kan, sudah kumpulkan duit-duit Anda juga sebelum di PHK, sudah kumpulkan juga semua tabungan Anda, dan akhirnya semuanya sudah habis, ya kan. Saat ini sudah nggak ada lagi gitu loh, sudah nggak mampu lagi, memang benar-benar keadaan yang memaksa Anda untuk tidak bisa bayar lagi gitu loh. Terus ngapain teman-teman masih mencari aman lah, ada DC lah gitu loh, ya. Kenapa teman-teman mencari hal itu gitu loh? Menghadapi debt collector itu simple teman-teman semuanya. Anda mau menghadapi debt collector yang selalu ngancam melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email, ganti semuanya. Hilang kan mereka? Nggak ada lagi telepon, nggak ada lagi WhatsApp, nggak ada lagi email. Oh, menghadapi DC yang datang ke rumah, kapan dia mau datang? Tadi bang, ucapan dia melalui telepon, melalui WhatsApp, nggak usah dipercaya. Kan kita sudah hilangkan WhatsAppnya, sudah kita hapus teleponnya, emailnya, semuanya. Wah, nanti kalau misalnya dia datang gimana bang? Sampaikan aja apa yang terjadi. Seperti fakta yang terjadi sama kita saat ini juga gitu. Yang paling susah menghadapi diri sendiri. Ini kayak Anda hari ini gitu. Anda sibuk membangun drama, DC datang ke rumah, membayangin sudah di depan pintu. Atau misalnya aset Anda ditarik, Anda diusir dari rumah Anda. Motor diambil, kulkas diambil, semuanya. Semuanya adalah dalam pemikiran Anda. Makanya yang dicari itu bukan bagaimana cara menghadapi DC via telepon, via WhatsApp, via email. Tapi yang paling Anda cari adalah bagaimana menghadapi diri sendiri yang selalu ketakutan tanpa bisa diajak kompromi. Itu baru benar teman-teman semuanya. Ya, lawan terberat Anda pemikiran Anda sendiri. Pikirkan dengan matang. Selama ini yang mengalami ketakutan siapa? Anda. Ya, didorong karena apa ini? Didorong karena telepon tadi, WhatsApp tadi, email tadi. Oke, telepon nggak ada lagi, WhatsApp nggak ada lagi, email nggak ada lagi. Sekarang kenapa masih takut? Memikirkan yang kemarin, kalau seandainya tiba-tiba, seumpamanya, ya apabila, itu semuanya drama loh. Kata seandainya, seumpamanya, apabila, semuanya drama. Ya kan? Drama yang kita bangun sendiri dari pemikiran kita, tapi sayangnya drama itu yang kita bangun drama yang jelek. Bukan drama yang buruk, kita lupa gitu loh. Diri kita juga butuh semangat teman-teman. Kalau setiap hari Anda berpikir hanya hal yang jelek buat diri Anda, terus siapa yang mau semangati Anda? Ya, Anda bilangin, seumpamanya DC datang ke rumah, apabila DC datang ke rumah, seandainya DC datang ke rumah, kenapa tidak Anda balik? Bagaimana kalau seandainya semua itu tidak terjadi? Harusnya seimbang dong pertanyaan itu teman-teman. Kita bertanya seandainya DC datang ke rumah, tiba-tiba tarik aset kita, ambil motor kita, pukul kita, segala macam yang kita bayangkan tentang hal yang buruk-buruk. Bagaimana kalau semua itu tidak terjadi? Harusnya kita memikir dua sisi dong, bukan satu sisi. Ya, itu yang membuat lumpuh terus-menerus pemikiran. Karena kamu hanya berpikir soal yang jelek untuk dirimu sendiri, bukan yang bagus. Kita boleh aja kita berpikir yang jelek untuk diri kita, tingkat terburuknya seperti apa, tapi tingkat terbagusnya juga harus ada dong. Gak mungkin kita hanya membunuh semangat kita aja, tapi kita tidak melahirkan semangat baru. Sementara kita aja tidak sayang sama diri kita, bagaimana dengan orang lain? Ya, ini perjalanan hidup loh teman-teman semuanya. Ada lika-likunya, ada naik turunnya gitu. Anda terjebak di pinjol, ini bukan akhir dari segalanya, tapi awalan yang bagus untuk Anda jauh lebih baik buat ke depannya. Ya enggak? Setelah 31 Juli kemarin, nama Anda sudah masuk Gojek kok. Otomatis ini awalan yang bagus. Kedepannya tidak perlu berhutang lagi. Ya enggak? Tapi ketakutan yang ada dalam pemikiran, yang lahir terus-menerus dari hati Anda, ini harus dibasmi, nggak bisa dibiarkan. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, Anda makin rugi. Ya kan? Setiap hari Anda sibuk memikirkan bagaimana kalau seandainya, seumpamanya, apabila, dan segala macam. Semuanya drama Anda gitu loh. Ya, tapi Anda tidak pernah memikirkan bagaimana kalau semuanya, seandainya semua ini tidak terjadi. Apakah aku hanya begini saja? Apakah berdiam diri di rumah, tidak mau keluar kamar, segala macam? Ya otomatis Anda menjadi orang yang paling rugi.
Anda orang yang paling merugi dong. Hutang sudah banyak, pekerjaan sudah nggak ada. Bukannya mencari pekerjaan tapi berdiam diri di rumah. Dengan dalih kalau keluar rumah nanti dicegat, takut dikenapa-kenapain. Itu pemikiran Anda kan? Fakta galbay pinjol tidak seburuk yang Anda bayangkan. Bahkan satu-satunya risiko ini baru berjalan di 31 Juli 2025. Satu-satunya risiko, nama Anda masuk ke dalam catatan hitam di SLIK. Kedepannya sulit buat meminjam. Cuman itu risikonya. Ya, biasanya yang ketakutan soal SLIK adalah mereka yang selalu bermental penghutang. Bagi mereka yang benar-benar ingin bebas dari hutang, SLIK bukanlah suatu hal yang menakutkan. Justru SLIK ini adalah awalan yang bagus, langkah yang tepat untuk kita memperbaiki diri, berbenah diri, supaya jauh lebih baik lagi buat ke depannya. Harusnya kan seperti itu. Benar nggak teman-teman semuanya? Nah, maka dari itu teman-teman, jadi saya berharap, ya sudah, kalau memang tidak ada uang, ya sudah, tinggal berhenti bayar kok. Ya nggak sih? Ngapain kita harus pikirkan penjara, pikirkan data disebar, pikirkan hubungi keluar kondar, pikirkan aman dan segala macam. Ngapain? Untungnya bagi kita apa memikirkan hal itu setiap hari? Oh, mau mengkaper supaya orang-orang tidak tahu, makin sulit hidup kita. Lebih baik kita ikhlas dan kita jalani. Mau pinjol apapun, aman semuanya teman-teman. Tinggal berhenti kok. Ya kan? Oh, saya terjebak kredit pintar bang, atas nama duit nggak ada mau kayak mana? Kita mau bayar pakai apa? Ya nggak, ditambah lagi Anda nggak mau keluar dari rumah, berdiam diri di kamar gitu loh. Terus Anda mau dapat duit dari mana coba? Terus Anda bilangin, aku laku nih bang. Iya, aku laku, tahu aku laku. Tapi kalau Anda seperti ini, kapan Anda mau usahakan ini? Yang ada hidup Anda makin hancur loh. Dengan cara Anda seperti ini, Anda sendiri yang memutus rezeki Anda buat ke depannya. Harusnya kan Anda buka rezeki itu buat ke depan, bukan Anda putus. Tapi ini Anda putus. Dengan cara apa? Anda tidak berkomunikasi dengan orang luar. Dengan teman tidak berkomunikasi. Dengan orang sekitar tidak berkomunikasi. Ketika Anda sudah resign di PHK, orang nggak tahu. Ya, sehingga orang hanya beranggapan Anda masih kerja. Nah, ini akan memutus rezeki Anda buat ke depannya. Itu harus hati-hati teman-teman semuanya. Ya, saya berharap buat teman-teman semuanya, kalau sudah tidak mampu ya sudah. Tinggal berhenti bayar kok. Yang penting jangan gali lubang tutup lubang. Tapi tetap kita harus melangkah buat ke depan. Kita tetap berusaha teman-teman. Nggak mungkin kan, hidup nggak berhenti sampai di sini. Walaupun Anda terjebak 5 aplikasi, 6 aplikasi, 7 aplikasi, hidup tidak berhenti sampai di sini. Hidup ini layak diperjuangkan. Anda layak bahagia. Ya nggak? Tinggal dari diri Anda aja mau apa tidak untuk bahagia. Gitu loh. Mau untuk tidak untuk menghilangkan segala pemikiran buruk dalam pemikiran Anda. Mau atau tidak, Andanya tidak usah perlu percaya lagi dengan pemikiran buruk itu. Tinggal itu PR-nya, semuanya selesai. Ya, silakan teman-teman semuanya praktekin. Dan satu hal lagi juga buat teman-teman semuanya. Ini setelah ini ada video yang mau saya tayangkan lagi. Teman-teman boleh simain juga sampai habis. Yang mana teman-teman yang berusaha untuk menghapus data di pinjol, menghilang jejak, ingin menghapus SLIK, ingin lunas tanpa dibayar, Anda boleh dengarkan ini dulu biar Anda paham. Ya, silakan. Hapus jejak pinjol, ya, menghilang dari pinjol, menghapus nama yang masuk ke SLIK, habis itu menghapus hutang yang ada di pinjol. Ini penawaran-penawaran yang selalu bermunculan di media sosial. Bahkan banyak jasa-jasa negosiator yang ditawarkan, sampai dengan hal yang ditawarkan itu adalah hapus hutang dan hapus tagih. Ya, kalau hanya sebatas hilang jejak dan segala macam itu masih bisa lah dengan ilmu-ilmu logika aja gitu ya. Tapi hapus hutang dan hapus tagih gitu loh. Ini teman-teman yang terjebak di pinjol ya. Ini hati-hati juga. Modus mereka ini banyak, terutama Anda yang baru-baru telat bayar seperti di Aku Laku, seperti di Shopee, seperti di Kredivo. Ini Anda sangat diincar loh, data-data Anda itu sangat diincar. Saya selalu sampaikan sama teman-teman semuanya, hati-hati nih untuk teman-teman yang baru-baru telat seperti di Aku Laku, di Shopee dan Kredivo. Ini adalah pinjol-pinjol besar gitu loh. Jadi ketika Anda sudah mencairkan di pinjol besar, kemungkinan besar pinjol-pinjol lainnya itu juga mau mencairkan Anda, walaupun ada batas maksimal dari OJK sendiri bahwasanya satu orang cuma boleh minjam di 3 aplikasi. Tapi tidak menutupi kemungkinan pinjol-pinjol legal yang lainnya akan ikut cair juga.
Habis itu buat teman-teman semuanya. Menghapus jejak di pinjol gitu. Jejak apa yang mau Anda hapus teman-teman semuanya? Toh kenyataannya ketakutan itu tertinggal dalam kepala Anda gitu. Ya, kalau ketakutan itu hanya tertinggal dalam handphone, saya selalu sampaikan sama Anda, 3 komunikasi menjadi sumbernya. Mulai dari telepon, mulai dari WhatsApp, mulai dari email. Tapi sesuatu hal ketakutan yang tertinggal dalam kepala, nggak mungkin dong kepala Anda yang mau diganti. Itu kan mustahil juga gitu. Harusnya kan kita pakai logika juga teman-teman semuanya. Ini kita untuk bayar hutang pinjol aja kita nggak mampu. Ya, bahkan ditawarkan pokok aja sama pinjol kita masih mengeluh. Karena kita meminjam untuk kebutuhan konsumtif, untuk makan minum gitu loh. Tiba-tiba ya kita ditawarkan dengan hapus tagih dan hapus hutang. Habis itu menghapus jejak, menghapus link yang ada di OJK. Tidak sesimpel itu, bro. Ya, tidak sesimpel itu gitu loh. Kalau hanya mengambil sisa uang yang ada di kantongmu, sih oke aja. Saya selalu sampaikan, target orang ini adalah mereka-mereka yang selalu ketakutan. Anda yang selalu kecemasan. Setiap hari saya live, setiap malam saya live. Yang saya temukan adalah kapan Desi datang ke rumah. Daerah mana yang mau dikunjungi. Galbay ini aman atau tidak. Ini menandakan mental Anda tidak baik-baik saja. Anda sedang tidak sehat dalam segi mental Anda. Anda tidak sehat dalam segi pemikiran Anda. Dengan begitu, orang-orang yang menawarkan jasa-jasa hapus jejak, menghilang dari pinjol, menawarkan backup supaya tidak disebar data, menawarkan supaya debt collector tidak bertindak kasar dan segala macam. Mereka bermain dalam hal ini gitu. Mereka memanfaatkan momentum itu untuk meyakinkan Anda bahwasannya ini benar loh. Padahal hal itu nggak ada teman-teman semuanya. Saya sudah berulang kali sama Anda, jejak itu nggak perlu Anda hapus. Jejak digital Anda itu akan tertinggal kok. Kalau nggak mungkin adanya Slick. Slick ini sistem layanan informasi keuangan. Di sana jejak Anda tertinggal. Ya kan? Sekarang yang mau kita perbaiki, tingkat ketakutan yang terlalu berlebihan dalam diri kita. Dengan cara apa kita memperbaiki? Dengan cara kita tidak perlu berkomunikasi dulu. Mulai dari telepon, mulai dari WhatsApp, mulai dari email. Kita tidak perlu berkomunikasi dulu dengan para debt collector. Karena kalau kita memaksakan diri untuk terus berkomunikasi, mental kita sedang tidak baik-baik saja. Yang pada akhirnya nanti, ya kalau kita terus memaksakan hal ini, kita akan terjadi gali lubang tutup lubang. Tingkat ketakutan yang terlalu berlebihan. Ya, bahkan kita akan nekat menjual aset-aset yang ada. Ini tingkat ketakutannya gitu loh. Makanya penting untuk kita memutus komunikasi. Bukan berarti Anda harus mengikuti, Bang, ini bang, bisa lunas hutang, jasa negosiasi bisa dilunasin semuanya dan segala macam. Fokus jasa mereka berapa. Ya, waktu yang mereka pergunakan itu lama teman-teman. Walaupun Anda bilang, Bang, mereka ini berbadan hukum dan segala macam, ya terserah dalam hal itu. Jasa mereka berapa? 20-30%. Oke. Kalau ada hutang Anda 10 juta, itu 3 juta itu sudah jasa yang harus Anda bayarkan. Ya, sekarang mereka dapat pokoknya berapa? 10 juta tambah 3 juta tadi. Anda menjadi berapa? 13 juta. Ini yang harus dipikirkan teman-teman semuanya gitu loh. Bukan berarti teman-teman harus terhanyut dengan janji-janji manis, beranggapan bahwa ini bisa hilang, hutang kita bisa auto lunas dan segala. Itu nggak ada. Ya. Ini sudah di bulan Agustus, ya. Harusnya ini adalah bulan yang mana perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia. Masa kamu masih mau dijajah? Ya, masa kamu masih mau ditipuin dan dibodoh-bodohin? Segala sesuatu yang ada di dunia maya berbaur dengan jasa itu pemasukan mereka loh, perputaran uang. Masa Anda nggak memikir sampai sejauh itu, teman-teman? Sementara kita ini dibenturkan karena ketidakmampuan kita, karena keterbatasan uang kita tadi, sehingga kita belum mampu membayar dengan lunas sama mereka gitu loh. Sekarang kita malah tergabung dengan jasa-jasa seperti ini. Berapa lagi itu nanti harus dibayarkan sama mereka? Iya kalau ini berhasil, kalau tidak, duit yang sudah Anda berikan itu nggak mungkin kembali, ya. Karena akad di awalnya sudah berbeda gitu loh. Mekanisme di awalnya sudah berbeda. Duit yang Anda berikan ya sudah, itu duit hilang. Ya. Habis itu lagi jasa-jasa penghapusan data dan segala macam. Ini real penipuan semuanya. Ya kan? Nggak ada orang yang bisa menghapus data. Saya sudah berulang kali menyampaikan sama teman-teman. Kalau ada orang yang bisa menghapus data yang ada di pinjol, dia nggak perlu nawarin sama Anda gitu loh. Ngapain dia memperluas hal ini?
Ya kan? Mendingan dia sendiri yang minjam ke pinjol pakai data dia, begitu cair dia hapus. Kalaupun nama dia tercatat di Slick, dia bisa hapus data kan? Dia sudah hilang semuanya. Kenapa nggak dia aja gitu loh? Dia yang minjam pakai data dia, habis itu hapus lagi. Pinjam lagi, hapus lagi gitu loh. Berarti dia yang paling kaya ada di Indonesia ini gitu. Karena semuanya bisa dia curi, sampai bank pun bisa. Karena nggak ada buktinya nanti kalau dia yang ngambil. Dia bisa hapus data. Ya kan? Itu logikanya teman-teman. Ngapain dia tawarkan dengan 300.000, 200.000? Kan receh kali itu. Harusnya teman-teman berpikir sampai ke sana. Itu sudah berapa banyak orang yang tertipu itu. Ada yang sudah membayar 500.000 dimintain lagi 1 juta. Ada yang sudah bayar 1 juta dimintain lagi tambahnya. Ada aja jalurnya. Ya, sampai yang paling terparah ada juga dia menawarkan pinjaman. Menawarkan pinjaman limitnya nggak tanggung-tanggung. Limitnya sampai 50 juta. Tapi harus pakai uang admin di awal. Uang admin diminta dari saku Anda. Akhirnya, orang yang berharap dia mendapatkan pinjaman 50 juta, habis-habisan sampai 10 juta. Yang duit itu nggak ada. Duit dia malah pergi ke sana gitu. Ya, itu karena Anda diperbodoh dengan pemikiran Anda sendiri. Anda gampang percaya, tidak mau memakai logika. Saya paham Anda berada dalam titik di mana hari ini. Ya, Anda sudah tidak mampu lagi. Anda sudah tidak memungkinkan lagi meneruskan semua ini gitu. Ya, tapi bukan berarti Anda harus menjebloskan diri Anda dengan penipu-penipu yang seperti ini. Tidak, teman-teman semuanya. Masih banyak kok orang-orang yang mengedukasi, benar-benar menyampaikan sama Anda, ya kalau memang Anda belum bisa bayar, ya mereka pun juga mengedukasi Anda, menjelaskan bahwa Anda tidak perlu takut dan segala macam. Dan itu ditawarkan secara gratis. Ya kan? Gak pernah mereka meminta bayaran gitu loh. Kenapa Anda harus percaya dengan hapus jejak, hapus tagih, hapus Slick dan segala macam. Dan habis itu Slick itu tidak mungkin Anda hapus gitu loh. Kalau tidak ada program dari hal itu untuk penghapusan Slick itu. Contoh kayak Perpres yang disampaikan oleh Bapak Prabowo kemarin. Ya, hapus utang nelayan, petani, UMKM. Oke. Sebelumnya Bapak Erlangga Hartarto juga menyampaikan dengan hal yang sama. Penghapus bukuan. Ya, kecuali ada program-program yang seperti itu. Di luar dari itu tidak ada penghapusan Slick. Ya, Anda harus menunggu momen-momen dari pemerintah. Bukan berarti momen yang diinformasikan secara tidak jelas melalui video singkat. Ya, yang mana yang katanya bulan Mei semua hutang lunas. Itu dari OJK langsung. OJK telah mengkonfirmasi itu hoax. Nggak jelas gitu loh. Ya, itu pembohongan gitu loh. Jadi itulah buat teman-teman semuanya. Banyak hal yang harus kita pakai logika kita supaya kita tidak terhanyut dalam modus-modus penipuan yang seperti ini. Banyak mereka mengincar Anda gitu loh. Karena kepanikan Anda itu bisa dijadikan rupiah. Ya, pasti Anda mau aja dong. Anda asalkan ditawarkan demi kebebasan. Siapa yang tidak mau? Hutang yang kita ambil tidak perlu kita bayar lagi, tiba-tiba lunas. Siapa yang tidak mau? Pasti semua orang tergiur dong. Tapi kenyataannya hal itu nggak ada, teman-teman. Ya, itu lebih kepada menipu diri Anda aja, memanfaatkan kepanikan Anda untuk cuan bagi mereka. Saya berharap buat teman-teman semuanya, jangan ada nanti yang mau menyerahkan data dia atau mendownload aplikasi berikutnya dengan dalih ini semi legal, ilegal untuk melunasi yang legal, sistem bagi hasil 40, 60 dan segala macam. Ini sudah bulan Agustus, teman-teman. Sudahlah gitu loh. Jangan dijajah terus oleh orang-orang. Harusnya Anda merdekakan diri Anda. Kalau enggak Anda yang mau merdekakan diri Anda, siapa lagi? Masa Anda ikuti hal-hal yang tidak jelas seperti itu? Masa Anda percaya dengan hal-hal yang seperti itu? Padahal jelas-jelas itu menjerumuskan Anda semuanya, malah menipu Anda semuanya gitu loh. Ya, saya rasa teman-teman semuanya orang hebat, teman-teman orang yang berkualitas. Hanya saja hari ini Anda dibaluti oleh ketakutan. Saya pengen Anda membuka lagi lebar-lebar pemikiran Anda dan logika Anda, bahwasannya semua yang terjadi sama diri Anda ini hanya perjalanan hidup, teman-teman. Ya, ini hanya bagian pendewasaan, tapi bukan berarti Anda harus membunuh karakter Anda sampai di sini. Ya, bukan berarti Anda mentok sampai di sini, tidak. Ini hanyalah batu loncatan untuk Anda yang jauh lebih baik lagi buat ke depannya. Sekarang hadapi. Ya, Anda capek dengan teleponnya, putuslah teleponnya. Capek dengan WhatsApp, hapuslah WhatsApp. Nggak tahan dengan email, Bang, gantilah email. Fokuslah. Ya, jangan beranggapan yang aneh-aneh. Kita demi menyelamatkan kita nih. Telepon kita ganti, WhatsApp kita hapus, email kita ganti. Ini bukan berarti menghapus hutang yang ada di pinjol, tidak. Ini lebih kepada penyelamatan pemikiran kita supaya tidak diganggu dulu, biar kita bisa fokus. Kita bisa fokus mengumpulkan uang, kita bisa fokus semuanya gitu loh, tanpa ada hal-hal yang mengganggu kita.
Ya teman-teman ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman sementara bisa lanjutkan buat nonton video ini supaya teman-teman bisa lebih paham juga, bisa lebih mengerti juga apa sebenarnya yang harus kita hadapi buat kedepannya. Jadi sekian dulu dari saya, Mendy Brownie. Wassalam.